Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Selanjutnya, salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan kepada para sahabat beliau sampai yaumul qiyamah. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para orang tua kita, kepada para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan terkhusus kepada pengarang buku Bulughul Maram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis ke-16, hadis ke-15 dan ke-16 dari kitab Bulughul Maram. Jadi untuk hadis ke-16 itu hadis yang menjelaskan tentang lalat, ya. Lalat dan segala yang berkenaan dengan lalat. Saya bacakan kembali hadisnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Idza waqa'az zubabu, apabila seekor lalat jatuh. Waqa'ah jatuh, az-zubabu lalat. Kalau diterjemahkan, kita menerjemahkannya dalam bentuk jumlah ismiyah. Apabila lalat jatuh fi syarabi ahadikum, ke dalam minuman salah seorang dari kalian, falyugmishu, hendaklah dia mencelupkannya atau menenggelamkannya ke dalam minuman tersebut. Tsummal yanzihu, kemudian mengangkat atau mencabut, ya, naza'a, mencabut, kemudian mengangkat kembali. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya salah satu janahaihi, dari dua sayapnya, ya, sayapnya az-zubab. Janahaini itu artinya dua sayap, kemudian dia mudhaf. Mudhaf itu dihilangkan nunnya, kemudian disambung dengan isim dhamir. Janahaihi, dua sayap lalat. Da'an, ada penyakit, ya. Wa fil akhari syifaan, dan pada sayap yang lain mengandung obat. Akhrajahul Bukhari
wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Karena salah satu dari sayapnya itu dapat menetralisir sayap yang ada penyakitnya. Jadi salah satu sayap dari lalat itu ada penyakit, dan sebahagian atau yang satunya lagi itu mengandung obat. Artinya ini kalau minumannya kita anggap bahwa kalau saya buang ini nanti mubazir, ya, nanti mubazir. Jadi kalau lalat ketika jatuh di minuman itu mengapung, ya, mengapung. Bisa jadi sayap yang satu itu tercelup ke bawah. Sayap yang satu tercelup ke bawah, dan sayap yang tercelup itu mengandung racun, ya, mengandung penyakit. Maka salah satu caranya itu adalah mencelupkan keseluruhan, sehingga kedua sayapnya itu tercelup dengan sempurna dalam minuman, sehingga sayap yang satu menjadi penawar, ya, bagi sayap yang mempunyai penyakit. Itu kalau kita tidak jijik. Tapi kalau jijik, buang, kemudian buat lagi minuman yang lain. Tapi ini hadis menjelaskan seperti itu, ya. Hadis itu menjelaskan seperti ini, bahwa untuk lalat itu salah satu sayapnya mengandung penyakit dan salah satu yang lain itu mengandung obat. Tidak dijelaskan sayap kiri atau sayap kanan yang mengandung penyakit. Tidak jelaskan. Jadi kalau untuk menetralisir atau menawarkan menawarkan penyakit tersebut itu dengan mencelupkan kedua-duanya. Kemudian hadis yang ke-17, wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari Abi Waqid Al-Laits yang diridhoi Allah padanya, radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya kalimat ini adalah jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, karena kalimat tersebut diawali dengan kata kerja, yaitu qala. Jadi qala bentuknya adalah fi'il madi mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Fi'il madi itu dimabni. Kemudian an-nabiyyu, kalau ada fi'il pasti ada fa'il. An-nabiyyu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Di fa'il dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Fa'il itu hukumnya marfu'un. Tanda rafa'nya adalah dhammah di akhir, ya. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah yang jelas, ya, jelas, karena ada juga dhammatun muqaddaratun, ya. Sini disebut dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhamma yang jelas, nyata, ya, di akhirnya. An-nabiyyu, ya, bukan an-nabiyyah, karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu'. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati, apa yang dipotong, apa yang terpotong, ya, minal bahimati, dari hewan ternak, wahiya hayyatun, sementara hewan itu masih hidup, ya, wahiya hayyatun, atau dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan tersebut adalah bangkai, fahuwa mayyitun, maka potongan tersebut adalah bangkai. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu.
hadis ini adalah hadis hasan ya menurut Abu Daud dan Tirmizi, wa lafdhu lahu, dan lafadznya adalah dari Abu Daud sendiri. Ma quti'a minal bahimati, ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong, apa yang terpotong dari hewan ternak, wa hiya hayyatun, sementara hewan tersebut masih hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan tersebut adalah termasuk bangkai ya. Maksudnya apa? Sebagai contoh, kita ingin makan daging, sementara keluarga kita mempunyai seekor sapi atau seekor kambing atau seekor ayam. Yang jelas di sini adalah hewan yang halal dimakan. Ya, hewan yang halal dimakan, sapi, kerbau, rusa, ayam, kambing. Kemudian mengambil sebahagian dari hewan tersebut. Contohnya hanya mengambil satu potong kakinya, ya, satu potong kakinya, dan membiarkan hewannya masih hidup. Membiarkan hewannya masih hidup. Maka daging yang diambil adalah termasuk bangkai. Termasuk bangkai. Jadi kalau mau menghalalkan, ya, halalkan semuanya, halal ya, itu harus dipotong keseluruhan. Nah, dipotong di leher hewan tersebut keseluruhan, ya, sehingga hewan tersebut mati, kemudian baru mengambil dagingnya. Tapi kalau diambil dagingnya sedikit-sedikit, sementara hewan itu masih hidup, maka daging itu menjadi bangkai. Daging itu menjadi bangkai. Ini menjelaskan bedanya dengan yang di atas, ya, hadis ke-15. Hadis ke-15 itu tentang daging ikan, ya, daging ikan, kemudian belalang, ya, termasuk bangkai ketika kita mengambil sebahagian potongan daging hewan yang masih hidup. Itu adalah termasuk bangkai. Selanjutnya kita beralih kepada bab berikut, ya. Babul aniyati. Babul aniyati. Bab tentang bejana-bejana. Maksudnya bejana ini adalah tempat menampung air atau menyimpan air ataukah makanan, ya, minuman atau makanan. Kalau dulu bejana ini untuk digunakan menyimpan air, ya. Bisa terbuat dari kulit binatang, bisa terbuat dari logam, bisa terbuat dari tanah liat, ya, tanah liat. Ini disebut dengan al-aniyah. Jadi bisa terbuat dari logam, besi, bahkan ada yang terbuat dari emas dan perak, ya. Ini nanti dijelaskan bagaimana hukumnya tentang al-aniyah. Hadis ke-18, An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dari Huzaifah bin Yaman. Maksudnya dua orang ini anak dan orang tuanya itu adalah muslim, ya. Makanya disebutkan radhiyallahu anhuma qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan qala nabiyyu, maka qala fi'il madhi, rasulu itu adalah fa'il, rasulu mudhafun, Allahi lafdzul jalal mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Kalau mudhafun ilaihi itu hukumnya adalah dimajrur. Dimajrur. Tanda jarnya adalah kasrah.
ya. Tanda jarnya adalah kasrah. Wa alamatu jarrihi kasratun zahirah fi akhirih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu. La ini adalah bentuk nahi, ya, larangan. La tashrabu, janganlah kalian, ya. Jadi domirnya adalah antum, ya, antum. La tashrabu fi aniyatiz zahabi, janganlah kalian minum fi aniyatiz zahabi, di bejana-bejana emas, wal fiddati, dan bejana-bejana yang terbuat dari perak, ya. Az-zahab itu emas, al-fiddah itu perak, ya. La tashrabu, janganlah kalian minum. Tashrabu ini adalah fi'il mudhari, majzumun bila, karena la itu la nahi itu kemudian menjazam fi'il mudhari. La tashrabu majzumun bila. Apa tanda jazamnya? Adalah hasbun nun, membuang nunnya. Dasarnya adalah tashrabuna, antum tashrabuna. Kemudian masuk la tashrabu, dihilangkan nunnya. La tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati, janganlah kalian minum di bejana-bejana yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu, nah, sama dengan tashrabu, dan janganlah kalian minum. Janganlah kalian minum. Janganlah kalian makan. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan fi sihafihima. Fi sihafihima, pada piring. Nah, piring, nah, di sini ada hima, artinya keduanya. Maksudnya piring yang terbuat dari emas dan perak. Nah, janganlah kalian makan dalam piring yang terbuat dari emas dan perak. Fi sihafihima. Fa innahum lahum fid dunya. Fa innaha lahum fid dunya. Ya, fa innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya, ya, az-zahab atau al-aniyah, ya, al-aniyatu zahabi wal fiddah, karena sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu lahum, adalah untuk mereka. Ya, maksudnya untuk mereka adalah untuk orang-orang kafir. Fid dunya, di dunia. Walakum fil akhirah, dan buat kalian nanti di akhirat. Jadi sebenarnya makan atau minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini adalah bentuk tasyabuh. Ya, tasyabuh artinya tasyabuh di sini menyerupai, ya, menyerupai orang-orang kafir, ya, menyerupai orang-orang Nasrani yang memang, ya, yang memang bagi mereka itu menggunakan bejana atau tempat minum dan tempat makan yang terbuat dari emas dan perak. Ini menandakan, ya, bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang termasuk bermegah-megahan, ya, bermegah-megahan. Mungkin yang terjadi itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, sebagai tanda kebesaran suku mereka, kebesaran kaum mereka. Jadi mereka menggunakan tempat minum dan tempat makan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau dengan kuningan, ya, kuningan itu tidak masalah karena memang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Jadi yang
jelas larangannya adalah tempat yang terbuat dari emas dan perak. Walakum fil akhirati, dan buat kalian itu di akhirat. Maksudnya ini adalah janji Allah bahwa nanti ketika kita di surga, maka tempat makanan itu buat kita terbuat dari emas dan perak. Jadi larangannya di dunia, tapi nanti hasilnya akan kita dapatkan di akhirat. Larangannya di dunia dan hasilnya akan kita dapatkan di akhirat. Saya ulangi. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala. Dari Huzaifah. Ini Huzaifah bukan perempuan ya, laki-laki. Walaupun di akhirnya adalah ada tamarbutah, ya, tamarbut. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu, janganlah kalian minum, fi aniyati, di dalam bejana, atau menggunakan bejana, az-zahabi, perak, wal fiddati, az-zahabi, emas, wal fiddati, dan perak. Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, janganlah kalian makan ya menggunakan piring dari keduanya, piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena al-aniyah buat mereka itu di dunia. Walakum fil akhirati, dan untuk kalian, dan ya Allah, untuk kalian nanti silahkan, nanti akan disediakan oleh Allah tempat minum yang terbuat dari emas dan perak di akhirat. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Kemudian penjelasan berikutnya pada hadis ke-19. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi, salah satu dari istri Nabi, namanya Hindun ya. Kemudian digelari dengan Ummu Salamah. Namanya Hindun bin Abi Umayyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi yang menurut riwayat sangat cerdas, makanya dia meriwayatkan hadis termasuk dengan Aisyah ya. Aisyah qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, orang yang minum menggunakan bejana yang terbuat dari perak ya, menggunakan bejana yang terbuat dari perak. Ini alladzi yashrabu fi ina'il fiddah, bisa juga orang yang sengaja minum menggunakan bejana dan terbuat dari perak. Innama yujarjiru, sesungguhnya dia sedang menuangkan, jarjara yujarjiru, menuangkan, fi batnihi, sesungguhnya dia sengaja menuangkan, fi batnihi, ke dalam perutnya, nar jahannama, api neraka. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, orang yang sengaja minum dengan menggunakan bejana perak. Innama yujarjiru, sesungguhnya dia sengaja menuangkan ya, menuangkan itu jarjara itu menuangkan dalam, sama kalau dalam keadaan mendidih ya, masih masih meletup ya, mendidih lah. Kalau air itu jarjara itu mendidih, yang ketika titik panasnya itu sudah mencapai puncak, biasanya ada gelembung-gelembung. Nah, itu namanya titik didih. Innama yujarjiru fi batnihi, sesungguhnya dia sengaja menuangkan dalam keadaan mendidih, maksudnya fi batnihi, ke dalam perutnya, nar jahannam. Muttafaqun alaih. Ini jelas bahwa larangan itu jelas melarang kita untuk meminum ya
menggunakan gelasnya, ya gelas boleh, gelasnya terbuat dari emas atau perak, ya. Dan makan yang menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Ini jelas larangannya. Jadi kemudian beberapa ulama pun ya mengkiaskan kepada benda, ya benda yang akan kita gunakan, termasuk ya termasuk berwudu, ya berwudu menggunakan timba yang terbuat dari emas dan perak, ya berwudu menggunakan timba yang terbuat dari emas dan perak. Ini salah satu bentuk bermewah-mewahan, ya bermewah-mewahan di dunia, dan itu biasa dilakukan oleh kaum Quraisy, ya pembesar-pembesar Quraisy, ataukah pembesar-pembesar kaisar, ya kaisar di Roma itu menggunakan tempat minum atau tempat makan, jadi segala sesuatunya terbuat dari emas dan perak. Ini bentuk bermewah-mewahan. Ada yang kemudian bahwa sesungguhnya selain itu kalau itu bentuknya bermewah-mewahan juga dilarang, selain dari emas dan perak. Jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pekan ini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari berberkah, ya, dan mempunyai manfaat. Wa syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.